Ya pemirsa, untuk membahas bagaimana jalannya sidang hari ini dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Putri Chandrawati, kita akan membahasnya bersama dengan pakar psikologi forensik yang sudah hadir bersama saya siang hari ini di Breaking News TV One. Ada Mas Reza Indragiri. Apa kabar Mas Reza? Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya seperti apa Mas Reza, termasuk melihat hasil sidang tuntutan siang hari ini, 8 tahun penjara untuk Putri Chandrawati? Masyghul, getir, kecewa, sedih, tapi terus terang saya mencoba membesar-besarkan hati saya dengan mengatakan bahwa tenang saja, ada petik tenang saja, ini baru tuntutan jaksa. Keadilan yang sesungguhnya baru akan terrealisasi manakala hakim nanti mengetokkan palunya. Jadi selama ada rentang waktu, saya bayangkan sekitar 2 minggu sejak hari ini pembacaan tuntutan sampai kelak hakim akan menjatuhkan putusan, ada 2 minggu yang mudah-mudahan akan bisa memberikan terang kepada hati hakim untuk bisa menangkap sesungguhnya keadilan macam apa yang sudah disodorkan fakta-faktanya di ruang sidang, sekaligus mengendus ekspektasi akan keadilan yang berkembang di masyarakat yang ada di sanubari keluarga korban, yaitu mendiang Brigadir Yosua. Dengan pola pikir yang sekomprehensif macam itu, mudah-mudahan hakim akan bisa menjatuhkan putusan yang lebih adil, yang terus terang ekspektasi saya adalah hukuman yang lebih berat daripada sekedar 8 tahun. Oke, artinya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bisa dibilang di bawah ekspektasi, begitu Mas Reza. Bagaimana menjelaskan kekecewaan yang mungkin digambarkan pada sidang tuntutan hari ini, Mas Reza? Ya tentu saja Jaksa Penuntut Umum punya pertimbangan ya, mengapa kemudian mereka sampai pada tuntutan 8 tahun saja. Tetapi kalau kita tinjau dari sisi lain, memang tanda petik ini kesalahannya ada pada rumusan pasal 340 KUHP itu sendiri. Kalau kita baca seksama rumusan pasal 340, pasal itu memberikan opsi 1 hukuman mati, 2 hukuman seumur hidup. Dengan adanya 2 opsi hukuman ini, maka kita bisa bayangkan bahwa pembunuhan berencana itu memang diposisikan sebagai kejahatan yang sangat serius. Karena terbukti bahwa pelakunya andaikan divonis bersalah bisa dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi kontras ternyata ada opsi hukuman yang ketiga, yaitu selama-lamanya 20 tahun. Karena selama-lamanya 20 tahun, maka memang secara normatif tidak salah juga kalau jaksa mengajukan tuntutan hanya 1 tahun atau 2 tahun, karena selama-lamanya 20 tahun. Kontras antara opsi pertama 2, yaitu hukuman mati dan hukuman seumur hidup, kontradiktif betul dengan opsi ketiga, yaitu selama-lamanya 20 tahun. Karena itu saya bayangkan akan bisa lebih diterima oleh akal sehat kalau rumusannya diubah, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan sekurang-kurangnya 20 tahun, bukan selama-lamanya 20 tahun. Jadi yang ingin saya katakan, apapun itu saya tetap menaruh rasa hormat terhadap otoritas kejaksaan. Tetapi barangkali rumusan pasal 340 ini juga yang tanda petik sedikit banyak memerangkap jaksa untuk memanfaatkan adanya opsi selama-lamanya 20 tahun dengan mengajukan tuntutan 8 tahun saja. Tapi Mas Reza, dengan rumusan 340 yang kemudian dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum, kalau secara pribadi Mas Reza sendiri melihat tuntutan siang hari ini, seharusnya seperti apa? Kalau tadi mungkin dibilang berarti di bawah ekspektasi, Mas Reza. Beberapa jam lalu saya bersama sejumlah kolega saya, mantan TV1 juga, berdiskusi tentang apa sebaiknya tuntutan yang lebih tepat diberikan, terutama sekali kepada terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Memang sebagian rekan mengatakan boleh jadi ini anti klimaks, tuntutannya itu tuntutan yang sangat ringan, ternyata gitu. Kalau saya terus terang membuat ramalan bahwa hukuman tuntutannya adalah kalaulah tidak hukuman mati, hukuman seumur hidup. Bahkan tadi pagi di acara Apa Kabar Indonesia Pagi, saya mengatakan hitung-hitungan kasar, saya membayangkan tampaknya hukuman mati. Kenapa? Karena terjadi perubahan posisi antara Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati. Perubahan posisi yang saya maksud adalah selama ini pihak yang paling dituding oleh masyarakat adalah Ferdy Sambo. Saya pun demikian. Tetapi seiring dengan pernyataan Jaksa Penuntut Umum pada tuntutan yang sebelumnya, terdakwa sebelumnya, yaitu ada perselingkuhan, maka sudah. Pernyataan jaksa itu menegaskan kepada kita semua bahwa memang sudah ada tipu daya, sudah ada akal muslihat, sudah ada kebohongan yang diutarakan oleh Putri Chandrawati ini sejak awal. Karena dia yang mengatakan dia sudah dilecehkan, kemudian berubah menjadi dia sudah diperkosa, tapi jaksa mempertegas bahwa tidak ada pemerkosaan. Yang ada adalah perselingkuhan. Betapapun saya juga tidak percaya terhadap sebutan perselingkuhan itu, namun pokok pikiran yang saya katakan adalah jaksa memastikan kepada kita semua
bahwa Putri Chandrawati ini sudah berdusta. Ya. Bukan pemerkosaan, bukan kekerasan seksual, melainkan perselingkuhan. Nah, andaikan Putri Chandrawati tidak mengemukakan kebohongan itu, saya bayangkan tidak ada tombol tragedi ini yang akan dia tekan. Karena dia mengutarakan kebohongan macam itulah, yang kemudian ditelan bulat-bulat oleh suaminya, sampai kemudian Brigadir Yosua kehilangan nyawa. Coba kita bayangkan, dari tanda petik hanya sebuah kebohongan, berakibat malapetaka, yang kemudian efeknya juga ke institusi Polri, yang sedikit banyak mempertaruhkan kepercayaan kita kepada institusi penegakan hukum, kemudian hanya diwakili dengan 8 tahun, tuntutannya menurut saya sungguh-sungguh tidak berimbang. Bahkan Indonesia, otoritas penegakan hukum kita juga mendapat sorotan dunia. Nah, dengan magnitude yang luar biasa dahsyat macam itu, maka sekali lagi andaikan tombol itu tidak ditekan oleh Putri Chandrawati, tidak akan terjadi seperti ini. Karena itulah tadi saya katakan, hitung-hitungan di atas kertas, ramalan saya adalah hukuman mati. Atau paling rendah adalah hukuman seumur hidup. Oke, tapi Mas Reza begini, kalau tadi disampaikan oleh Mas Reza, andai kata Putri Chandrawati tidak menekan tombol itu, tidak berdusta, ini semua tidak akan terjadi. Nah, unsur-unsur inikah kemudian kalau Mas Reza melihat masuk di dalam rumusan 340 mengenai pembunuhan berencana, korelasinya seperti apa Mas Reza? Kalau kita bicara kata berencana dalam khazanah psikologi forensik itu harus dibuktikan dengan ada tidak 4 hal di kepala para pelaku. 4 hal itu adalah target, insentif, sumber daya, dan resiko. Nah, dalam kasus ini pelaku bisa dipilah ke dalam 4 kategori menurut saya. Mana pelaku kategori pertama, yaitu pihak yang secara langsung berkonfrontasi dengan korban. Siapa itu? Paling tidak mendiang Yosua itu ditembak oleh Richard Eliezer. Jadi Richard Eliezer adalah kategori pertama, pelaku kategori pertama. Yang kedua, pihak ini, pelaku ini kategori 2 tidak berkonfrontasi langsung dengan korban. Tapi dia yang mendesain cerita, dia yang membangun perencanaannya. Intinya adalah dia mastermind-nya. Nah, hitung-hitungan saya, Putri Chandrawati ini termasuk dalam kategori 2, yaitu membangun cerita kepalsuan itu. Selain Verdi Sambo. Ya, Verdi Sambo yang kemudian tanda petik menyempurnakannya, mematangkannya dengan perencanaan untuk menghabisi mendiam Brigadir Yosua. Yang ketiga adalah kategori di mana pelaku ini tidak berkonfrontasi langsung dengan korban, juga tidak membangun narasi ataupun perencanaan, tetapi pelaku kategori 3 adalah yang menyediakan sarana dan prasarananya, memilihkan TKP-nya di mana, menyediakan senjatanya, barangkali menyediakan sarung tangannya. Nah, pelaku kategori 4 adalah di ruang sidang sebelah, obstruction of justice. Tidak berkonfrontasi, tidak membangun narasi ataupun perencanaan, tidak menyediakan sarana, tetapi merusak CCTV, mempengaruhi para saksi, merusak TKP, intinya adalah mempersulit proses penegakan hukum. Nah, dari kejauhan, apa yang bisa saya simak dari satu sesi ke sesi persidangan lainnya di TV One, yang saya bisa katakan Verdi Sambo tampaknya meraup seluruh kategori itu. Seluruh kategori 1, 2, 3, 4 ada pada Verdi Sambo. Jadi pantas kalau dia dihukum yang paling berat. Tapi jangan lupa, ada kategori 2, pelaku yang membangun narasi, kemudian membangun perencanaan, yang menurut saya 2 hal ini ada pada sosok Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Itu cermatan saya. Karena mereka berada di kategori 2 dan kategori 2 ini lebih berat daripada kategori 1, 3, dan 4, maka memang sepatutnya mereka lah yang mendapatkan hukuman yang terberat. Apa itu? Saya katakan tadi, hukuman seumur hidup masih masuk akal karena setara dengan Verdi Sambo. Atau bahkan mungkin Putri Chandrawati hukumannya adalah tuntutan hukuman mati. Bukan hukuman yang di bawah hukuman seumur hidup, apalagi hukuman di bawah 20 tahun. Yang sama dengan Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, 8 tahun tuntutannya. Baik Mas Reza, kita nanti masih akan membahas mengenai bagaimana usai tuntutan yang diajukan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Putri Chandrawati. Usai jeda pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali hadir untuk Anda.